Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTK ID. Jangan ragu, langsung saja bantu tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendukung channel JTK ID agar semakin berkembang dan juga memberikan konten yang menarik untuk kalian. Dan gak perlu berlama-lama, gak perlu basa-basi. Di video kali ini adalah video rakitan PC untuk subscriber lagi, yang mana di sini kita rakitkan sebuah PC yaitu untuk Chang Andri dari Bekasi. Jadi kebutuhan beliau sebetulnya untuk pekerjaan harian atau pekerjaan office work gitu ya, seperti mengerjakan Word, Excel, dan lain sebagainya. Namun ingin juga di sela-sela kegiatan tersebut ingin juga bermain game, dan gamenya juga yang nggak terlalu berat juga ya, gaming casual aja. Jadi PC-nya akan kebanyakan digunakan untuk kerja. Dan kira-kira untuk PGA card nanti kita gunakan seperti apa di masa-masa yang sedang sulit ini ya, PGA langka, PGA mahal. Nah, jadi nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas kira-kira komponen apa saja yang kita gunakan. Untuk komponen yang pertama di sini kita gunakan prosesor, yaitu prosesor dari Intel, yang mana di sini generasinya ke-9 yaitu Core i5 9400F yang sudah memiliki 6 core dan juga 6 thread, yang mana ini tentunya sudah cukup atau sudah sangat mampu untuk kebutuhan Chang Andri ya, apalagi penggunaannya untuk hanya pekerjaan office gitu. Dan ini juga bisa menjadi opsi juga buat kalian yang ingin menggunakan untuk bermain game atau untuk streaming ataupun untuk editing. Ini pastinya udah sangat bisa ya, karena 6 core 6 thread ya. Untuk i5 di generasi 9 udah kelasnya kelas mid range, jadi cukup oke. Dan tentunya karena ini generasi ke-9 yang soketnya 1151, kalian juga harus memasangkan dengan motherboard dengan soket yang sama. Nah, di sini kita gunakan motherboard dari ASRock B365M Pro 4. Yang mana di sini udah cukup banyak fiturnya. Kalau kalian mau memaksimalkan fiturnya seperti untuk RGB headernya di sini sudah ada, ataupun fitur-fitur lainnya seperti slot M.2 ataupun M.2 NVMe. Jadi ini udah cukup lengkap lah untuk motherboard ini. Dan lalu untuk RAM-nya di sini hanya digunakan dulu 2x4 GB dari Patriot Piper dengan frekuensi 3000 MHz ya. Tentunya ini akan terbaca dilimitasi oleh prosesornya, terbaca 2666 MHz. Tapi tentunya ini nggak akan jadi masalah karena memang harga RAM sekarang semua naik dengan frekuensi yang mirip-mirip, juga harganya sama, jadi 3000 MHz nggak jadi masalah untuk digunakan di PC rakitan kita kali ini. Dan lalu untuk penyimpanannya di sini saya menggunakan penyimpanan SSD NVMe dari RX7 Express, yang mana di sini berkapasitas 128 GB, yang mana ini tentunya jarang sekali kalian temui di rakitan-rakitan sebelumnya, karena memang produk ini itu produk yang saya rasa cukup baru. Saya juga baru mendengar ya, sebetulnya udah ada beberapa bulan yang lalu, tapi di sini saya baru mencobanya. Lalu untuk mendukung penyimpanan lainnya di sini menggunakan juga harddisk berkapasitas 500 GB untuk mendukung penyimpanan lainnya. Dan ngomong-ngomong untuk power supply-nya, di sini power supply-nya saya cukup merekomendasikan untuk kalian, dan dulu juga sering sekali saya gunakan, pernah sekali saya gunakan di rakitan-rakitan untuk subscriber atau di video tahun 2020 ya, tahun lalu. Jadi di sini saya menggunakan PSU dari Antec VP500P+, dan ini cukup bisa direkomendasikan, cukup sehat, jarang ada kejadian yang masalah untuk power supply ini. Dan untuk PGA card-nya ini yang dinanti-nanti nih, PGA card yang susah sekali dicarinya. Jadi ya kita pakai di sini GTX 1050 Ti dari Colorful, dimana ini VRAM-nya 4 GB dan ini non fin power, yang harusnya juga menjadikan PGA card ini jadi lebih irit daya. Dan ngomong-ngomong tentang untuk konektivitasnya, di sini saya menggunakan juga konektivitas dari WiFi card dari TP-Link, dimana di sini jadi tidak perlu lagi kalian mencolokkan USB WiFi misalkan, atau pakai dongle WiFi, atau misalkan pakai kabel misalkan ya, ini nggak usah, karena di sini udah bisa langsung menangkap sinyal dari WiFi kalian. Jadi ini juga bisa jadi opsi untuk kalian yang ingin merapikan perkabelan, nggak banyak yang dicolok, kalian bisa masukkan ke slot PCIe-nya. Nah, lalu untuk casingnya di sini kita gunakan casing dari Paradox Gaming Masamune. Dari casing ini sudah memiliki ataupun free 3 fan yang RGB auto rotation seperti yang kalian bisa lihat di depan, dan tentunya kita tambahkan lagi 2 buah fan dari RX7 yang berwarna biru untuk di bagian atas, dan juga 1 fan dari Cube Gaming Acroys yang mana kita gunakan untuk exhaustnya. Jadi untuk total fan-nya di sini ada 6 fan, yang mana di sini untuk sirkulasi udaranya cukup sehat. Dan ngomong-ngomong dari sirkulasi udaranya, di sini walau depannya dari casing Masamune ini tempered glass, tapi di sisinya itu ada celah-celah yang mana akan bisa membantu untuk celah angin masuk, jadi airflow-nya bisa jadi lebih lancar. Ya ini juga jadi salah satu solusi untuk kalian yang senang dengan casing-casing yang depannya tempered glass tapi airflow-nya
agak sedikit lebih baik ya, karena memang ada celahnya. Jadi ini bisa jadi opsi juga untuk kalian bisa menjadikan referensi lah casing ini untuk kalian pakai. Oke, untuk komponennya kita udah sebutkan satu persatu, dan seperti biasa rasanya kurang afdol kalau tidak ada tes benchmarknya. Dan saya juga penasaran kira-kira bagaimana performa dari i5 ini disandingkan dengan GTX 1050 Ti, dan sekaligus kita lihat juga nanti konsumsi daya seperti apa. Dan gak perlu berlama-lama, mari kita lihat tuh benchmarknya.
Oke, dari benchmark yang kita lihat tadi, sepertinya GTX 1050 Ti juga bisa jadi opsi di kala ini untuk bermain game. Dimana di sini untuk disandingkan dengan i5 9400F, ya GTX 1050 Ti ini masih bisa lah, walau misalkan bang itu udah 100% bang, bottleneck bang, dan lain-lain bang gitu. Tapi kan masalahnya sekarang VGA langka, harganya naik. Jadi kecuali kalau kalian sultan, ya kalian bisa langsung pakai VGA yang lain, misalkan GTX 1650 atau GTX 1650 Super, GTX 1660 Super, ya kalian tinggal atur sesuai budget kalian. Tapi apalagi untuk subscriber kita kali ini yang nggak terlalu bermain game, hanya casual aja, ya ini tentunya udah cukup. Dan menurut saya juga ini udah sangat cukup juga untuk bermain game yang casual. Untuk ngomong-ngomong harganya, kira-kira berapa sih untuk total komponen belanjaan kita kali ini? Dan seperti biasa, mari kita lihat dulu untuk rincian harganya. Nah, untuk harganya ya di kisaran 8 juta masih oke lah untuk PC seperti ini dengan kondisi yang cukup baru semuanya, mungkin hanya harddisk aja yang bekas. Dan ini juga bisa menjadi opsi atau referensi kalian yang ingin merakit PC di kala ini. Ini mungkin bisa jadi opsi untuk kalian, apakah ini cukup, apakah ini cocok atau tidak. Dan sedikit kekurangannya mungkin di sini hanya opsi upgrade-nya yang kurang leluasa, yang mana di sini hanya bisa di generasi 9 aja. Kalau kalian mau upgrade paling ke Core i7 generasi ke-9 ya. Jadi nggak bisa untuk pakai prosesor di generasi 10. Jadi kalau kalian mau pakai generasi 10 atau generasi 11 sebentar lagi, kalian bisa pertimbangkan menggunakan soket atau motherboard yang terbaru. Nah, mungkin itu saja sih untuk video rakitan PC kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi atau menambah referensi kalian yang ingin merakit PC atau yang sedang membangun PC dengan harga-harga yang seperti sekarang saat ini lagi banyak yang naik, banyak yang stok kosong ya. Jadi ini opsi terbatas juga sebetulnya, tapi masih bisa lah untuk budget 8 juta kalian bisa mendapatkan kurang lebih PC yang seperti ini. Jadi mungkin itu saja video rakitan PC kali ini dari JTK ID. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel JTK ID. Dan tentunya like untuk video ini dan share kepada teman-teman kalian. Bersama saya Angga Wigan Saputra dan salam JTK ID. See you!